guys, kita sambung lagi ketemu pada perbincangan kita kali ini. Mungkin kembali ya hal-hal mendasar. Saya tertarik hal-hal mendasar sebab seringkali mahasiswa ketika dia sudah berada pada semester lanjut, bahkan sudah selesai, suka lupa. Nah, kali ini untuk refreshing ya, kita masih bicara soal keperdataan. Kita bicara soal buku 3 KUH Perdata. Untuk mahasiswa ingat ya, ada buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Buku KUH Perdata itu sudah dibuat lama sekali, sejak tahun 1800-an ya, berlaku di Indonesia dengan penyesuaian berdasarkan asas konkordansi ya, karena kita adalah dijajah Belanda, jadi masih pakai hukum kolonial, walaupun KUH Perdata itu di Belanda sudah diperbaharui ya, tetapi kita di Indonesia beberapa sudah dengan penyesuaian memang ketika pemberlakuan, dan beberapa pasal-pasal yang sudah tidak sesuai memang sudah dicabut. Nah, kali ini topik saya masih ingin membicarakan tentang hukum perikatan. Nah, kalau di dalam buku 3 itu banyak istilah yang digunakan, ada perikatan. Apa sih itu hukum perikatan? Saya tidak mendefinisikan saja, tetapi supaya praktis ya. Kalau kita lihat hukum perikatan itu sebagaimana yang dimaknai di dalam KUH Perdata, baru berbicara tentang hubungan hukum. Jadi kalau Prof. Subekti, Prof. Sudikno, dan pakar-pakar hukum perdata yang lain sudah mendefinisikan itu, bahwa ada kewajiban para pihak untuk melakukan kewajiban dan yang lain untuk melaksanakan atau menerima haknya, hak dan kewajiban yang berinteraksi. Artinya baru bicara hubungan hukum. Nah, sumber perikatan itu ada 2. Ada yang berasal dari kesepakatan atau yang disebut dengan perjanjian, dan ada yang memang undang-undang. Karena undang-undang menyatakan itu sehingga terjadi hubungan hukum. Jadi kalau kita bicara soal hukum perikatan, kita belum berbicara soal perjanjian, sebab bisa saja terjadinya perikatan para pihak bukan karena kesepakatan, tetapi karena memang diatur oleh undang-undang seperti itu. Jadi kalau perikatan itu, adanya perikatan di antara para pihak, kita baru bicara hubungan hukum, belum bicara kesepakatan. Nah, perikatan itu bersumber dari 2. Adanya kesepakatan para pihak yang kita sebut dengan perjanjian, yang kemudian hubungan hukum yang terjadi karena undang-undang. Kalau kesepakatan para pihak itu perjanjian ya. Yang kalau di dalam KUH Perdata, perjanjian ada perjanjian bernama, jual beli, sewa menyewa, hibah, dan lain sebagainya. Perjanjian tidak bernama yang tidak disebut, yang muncul karena pasal 1338 kebebasan berkontrak yang kita lihat saat ini banyak sekali. Ada leasing, ya lingkup perusahaan pembiayaan ya, ada factoring, ada pembiayaan konsumen, ada banyak hal ya. Perjanjian-perjanjian yang tidak disebutkan di dalam KUH Perdata. Intinya, salah satu sumber dari terjadinya perikatan hubungan hukum para pihak ada kesepakatan. Perjanjian itu adalah tuangan hak dan kewajiban. Para pihak menuangkan tentang apa yang mereka perjanjikan, apa yang menjadi hak dia, apa yang menjadi kewajiban sana, apa yang menjadi kewajiban saya, apa yang menjadi hak. Jadi yang dituangkan di situ adalah soal hak dan kewajiban. Oleh karena itu, mereka yang tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati di situ, apa yang menjadi kewajibannya, maka dewan prestasi. Karena kalau dia tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, berarti dia melanggar hak orang lain. Begitu seterusnya. Kalau di pihak sana tidak melaksanakan hak apa yang menjadi kewajibannya, maka dia melanggar hak saya misalnya. Jadi begitu. Itu yang intinya diatur oleh hukum. Supaya tertib. Kalau tidak melaksanakan kewajiban, berarti Anda melanggar hak orang lain. Tidak memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Jadi itu jelas ya. Sumber perikatan. Jadi hubungan hukum yang terjadi itu 2, bisa karena mereka bersepakat, tetapi bisa juga karena undang-undang. Nah, sekarang mari kita lihat undang-undang. Undang-undang
Antara lain ada beberapa contoh, tapi yang paling praktis dan paling sering terjadi adalah 1365 yang disebut dengan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 bilang setiap barang siapa yang karena perbuatannya, kesalahannya atau kelalaiannya menyebabkan rugi bagi orang lain, maka dia wajib mengganti rugi. Gitu ya. Nah, contoh seperti sederhana saja yang sering terjadi. Ketika kita menabrak kendaraan orang yang sedang diparkir misalnya, atau di jalan raya orang lain itu sedang berada di traffic light, sedang menunggu lampu hijau, kemudian karena kita ngantuk kita tabrak orang itu. Maunya kita tidak ada hubungan dengan hukum dengan orang di belakang. Saya nggak bersepakat dengan orang yang menabrak mobil saya, tetapi terjadi hubungan hukum di mana dia wajib memberikan ganti rugi terhadap mobil saya yang atas kesalahannya menyebabkan mobil saya penyok. Pemberian ganti rugi yang menjadi kewajibannya dan hak saya agar supaya mobil saya itu kembali seperti semula, hak dan kewajiban. Hak saya menuntut supaya mobil saya kembali seperti semula. Kewajiban dia untuk memberikan ganti rugi, untuk mengganti apa yang telah dia rusak kembali seperti posisi semula. Maka terjadilah hubungan hukum. Bukan karena sepakat, tapi karena 1365. Karena undang-undang menyebutkan tentang hal itu, bukan karena bersepakat. Maka terjadilah hubungan hukum di antara mereka. Hubungan hukum, hak dan kewajiban. Bahwa saya menuntut hak untuk mobil saya kembali seperti semula, dan dia melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya untuk mengembalikan mobil saya seperti semula. Oleh karena itu, untuk adik-adik yang mahasiswa pun jangan lupa hukum perikatan, ya, perikatan yang disebut di dalam buku 3 kita masih bicara soal hubungan hukum. Belum bicara soal kesepakatan. Karena perikatan itu bersumber dari dua. Terjadinya hubungan hukum karena dua. Ada perjanjian sepakat para pihak dan karena perbuatan melawan hukum. Yang paling sederhana, yang paling banyak terjadi, pasal 1365. Dalam situasi kehidupan sehari-hari, seringkali kita ada sepakat dengan orang lain itu melakukan prestasi, artinya tidak melaksanakan apa yang dia sudah sepakati, tetapi sekaligus dia melakukan perbuatan melawan hukum. Nah sekarang, kalau prestasi saya sudah sampaikan pada episode sebelumnya. Apa unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum? Jadi perbuatan melawan hukum, kalau kita lihat di pasal 1365 itu ada perbuatan dan perbuatan yang salah, ada kesalahan. Ya. Kemudian ada yang melanggar hukum. Hukum itu perjanjian itu hukum. Sebab di pasal salah satu asas yang ada di pasal 1338 mengatakan asas pacta sunt servanda, bahwa apa yang kamu sudah sepakati sepanjang itu sah, memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada 1320, maka dia mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Ya. Jadi perjanjian hukum, kalau kita mau mengiris unsur-unsur 1365, jadi ada perbuatan yang ada kesalahan, kemudian perbuatan itu melanggar hukum, gitu ya. Hukum juga kita kalau lalu lintas kita merujuk pada pelanggaran undang-undang lalu lintas. Kalau dia menabrak kendaraan kita tidak salah, tapi kemudian ditabrak dari belakang, kita sedang menunggu lampu hijau, itu kan melanggar undang-undang lalu lintas. Termasuk misalnya PMH, kalau kita melihat kasus-kasus misalnya malpraktik dan sebagainya, ya. Ada apa yang dilanggar, sebutkan dalam satu gugatan, kita sebutkan
secara rinci, misalnya undang-undang kesehatan, undang-undang nomor sekian tentang kesehatan dan sebagainya. Kita menyebutkan supaya jelas. Kemudian ada rugi, gitu ya, seperti yang mobil saya ditabrak di lampu merah. Ya rugi sebab penyok bagian belakang mobil saya. Dan yang keempat, ada kausa, ada hubungan akibat, sebab akibat antara perbuatan orang itu dan rugi. Itu yang harus dibuktikan. Artinya dia ngantuk karena kesalahannya sehingga menyebabkan mobil saya penyok. Penyok itu kan rugi. Dia harus mengembalikan kepada posisi semula. Demikian kira-kira kalau kasus unsur-unsur yang ada di dalam perbuatan melawan hukum. Kalau kita tinjau dari sisi perdata, perbuatan melawan hukum tidak saja di bidang keperdataan, tetapi dia melingkupi juga di bidang administrasi atau tata negara di bidang lain. Tapi kalau berkaitan dengan rugi, kita akan bicara PMH dari aspek 1365. Demikian untuk kali ini, sekedar refreshing untuk PMH agar supaya betul-betul harus diketahui apa perbedaannya PMH dan wan prestasi, sebab ketika Anda melakukan gugatan dengan PMH harus dibuktikan unsur-unsur ini, ya. Harus jelas, sebab kita mohonkan kepada hakim keadilan, berarti kita harus menjelaskan secara detail supaya hakim bisa memutus, sebab hakim melihat para pihak yang datang kepadanya yang berperkara sama, sejajar di mata hukum. Demikian guys, hal-hal praktis seperti ini mata-mata kuliah ilmu pengetahuan dasar bagi mahasiswa hukum, tapi ini tidak boleh dilupa, sebab dasar-dasar seperti inilah yang akan mewarnai ketika Anda berpraktek di tengah-tengah masyarakat untuk sebagai orang yang mengerti hukum dari aspek keperdataan. Demikian guys, silakan menjadi subscriber baru, like atau pencet lonceng supaya ada informasi, tidak ketinggalan informasi hukum selanjutnya. Sampai ketemu pada next video. Bye bye.